Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Mona Adha, panggilannya biasa dipanggil Mona. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa dan di sekolah ini dari tadi saya dengar ada beberapa lokasi cukup jauh, terus kemudian bisa kumpul di sini. Terima kasih atas waktu, tenaga, effortnya mau sama-sama kita upgrade, ya. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk sambil tim mempersiapkan untuk saya bagiannya adalah tentang pembelajaran, khususnya tentang pembelajaran di era sekarang. Kalau nanti untuk keterampilan mengajar itu nanti akan disampaikan oleh Pak Rohman. Ya, tadi Pak Hermi sudah sedikit memperkenalkan, dan di awal ini saya akan lebih banyak berbicara tentang kontennya kita, gitu ya, di civic education ini atau di pendidikan keluarga negara. Siapa tahu ada hal-hal yang baru yang bisa bawa Bapak Ibu bawa pulang dan itu nanti ke sekolah masing-masing. Itu yang saya bawa. Judulnya adalah transformasi pembelajaran untuk mengembangkan pendidikan berkelanjutan dan bermutu dan berkarakter. Nah, ya, bermutu dan berkarakter. Ada VT terakhir kemarin yang saya lihat, VT terakhir di medsos. Katanya kalau dikasih tenang gitu ya, seolah-olah kelas itu tidak ada katakanlah menghargai seorang guru yang ada di depan. Jadi di VT itu ada anak muridnya itu tidur-tiduran, terus kemudian sambil naik kaki ke atas meja. Itu bukan kita. Dan saya kaget ternyata itu terjadi di kita, kan gitu. Nah, konteks seperti inilah yang akan saya angkat, bahwa penting sekali untuk anak-anak kita itu punya bagaimana menanamkan itu sejak dini, gitu ya. Karena Bapak Ibu ini berhadapan dengan generasi yang mereka tidak bisa lepas dengan digital itu. Baik, yang pertama yang ini adalah tentang kemampuan keterampilan dasar mengajar yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rohman. Saya langsung masuk ke bagian slide yang berikutnya. Nah, di sini ini jadi tanggung jawab yang cukup besar. Jadi kata Pak Yusuf Kala, Indonesia itu tidak akan selesai hanya dengan Monas sendiri, tidak selesai dengan Pak Prai sendiri nggak selesai, dengan Bu Endar sendiri nggak selesai. Indonesia itu cukup luas sehingga semua elemen atau komponen itu harus bersama-sama untuk menuntaskan ini semua. Oke, saat ini Corruption Perception Index kita itu paling buruk dan paling kotor di dunia. Corruption Perception Index atau CPI itu paling buruk. Sementara negara tetangga sebelah kita itu dia masuk ke dalam 5 besar sebagai negara paling bersih di dunia dalam tingkat korupsi. So, the question is, pertanyaannya adalah, mengapa bisa begitu? Terus kemarin begini, ada chaos dan lain-lain yang terjadi kemarin nih ya, pada saat yang lagi rame-rame kemarin itu, ada yang mengatakan bahwa berarti ini adalah kegagalan dalam sistem pendidikan yang 10 atau 20 tahun ke belakang. Bayangkan, 10-20 tahun ke belakang, terus kemudian terjadi yang kemarin itu chaos. Harusnya, bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang tetap dalam kondisi tenang, aman, dan tidak chaos, kan begitu. Kenapa? Karena mungkin karena demokrasi di kelas itu tidak dibangun secara mendasar fondasi yang kuat. Betul atau tidak saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu lah yang punya tanggung jawab untuk itu, untuk menjawab pelan-pelan permasalahan yang ada di yang luas seperti ini. Itu baru CPI, Corruption Perception Index. Terus kemudian tentang yang chaos anarkis kemarin, itu baru dua. Belum lagi bagaimana supaya kita bilang ke anak-anak kalau nanti sudah menjadi pejabat dan sudah ada di Senayan sana, tidak boleh joget-joget. Tidak boleh joget-joget. Harus fokus kerja secara serius untuk rakyat. Ingat, tidak perlu menuntut gaji yang banyak-banyak, tapi Anda betul bekerja untuk rakyat. Baru 3 hal dari sekian banyak hal yang ada. Kita beruntung bahwa kita menjadi negara dengan itu tuh pinggiran itu, laut itu, kita nomor 2 terpanjang di dunia. Harusnya kita bersyukur dengan maritim atau laut, garis pantai terpanjang di dunia nomor 2. Kekuatan kita berikutnya adalah sumber daya manusia yang cukup
banyak. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Tapi pertanyaan saya, mohon maaf ya, untuk di sumber daya alam harusnya makmur dengan sumber daya alam yang banyak. Kan itu bagaimana tata kelolanya? Itu jadi pertanyaan buat saya. Dan saya jujur masih bertanya-tanya. Ekspor yang dilakukan terkait dengan sumber daya alam itu, misalkan gini, saya kirim ke negara A, misalkan gitu nih, sumber daya alam saya kirim ke negara A, terus kemudian nanti negara A mau bayar, nah bayar kemana? Sampai saat ini saya tidak tahu uang itu masuk ke mana. Sama-sama cari ya, gitu. Supaya kita tuh ada hal yang lain beyond dari kelas kita yang 4x4 atau 5x5 itu aja. Kita harus punya hal yang lain yang kita pikirkan beyond dinding kelas. Tahu ya Bapak Ibu? Jadi di luar dinding kelas itu kita juga harus coba untuk eksplor itu. Oh ternyata Pak Mona, kalau kita ekspor batu bara ke negara A, itu maksudnya kementerian ini uangnya. Saya nggak tahu itu uangnya maksudnya kemana. Oke. Terus kemudian yang seluas ini dengan 270 kurang lebih penduduk, Lampung ini 9 juta. Penduduknya kurang lebih 9 juta, provinsi Lampung 9 juta, dan yang terbanyak itu hampir berapa puluh persen ada di provinsi Jawa. Kemudian berikutnya adalah infrastruktur dan lain-lainnya. Oke, masuk ke sini jalan depan, oke sudah berasa bergelombang manja kan gitu ya, bergelombang manja, dan itu udah dan dinikmati, dan itu tentu harus jadi perhatian kan supaya itu bisa mulus. Berikutnya, Bu Ana. Nah, Bapak Ibu berhadapan dengan uncertainty, ketidakpastian. Hari ini tenang, tapi besok terus kemudian kita melihat ada anarkis dan lain-lain misalnya. Terus kemudian ternyata kita berpikir bahwa tidak ada tuntutan masyarakat. Setelah beberapa waktu kemudian tuntutan masyarakat muncul. Jadi uncertainty, ketidakpastian, sehingga Bapak Ibu guru ini memang harus banyak membaca, banyak melihat informasi, berita dan lain-lain untuk mengantisipasi uncertainty, VUCA ini di anak-anak.